Bayangkan dua gelas ini saudaraku ya. Dua gelas ini, yang satu ini gelas yang terbuat dari kristal, yang cantik, yang terukir indah ya. Yang ini gelas plastik ya. Nah, gelas yang cantik ini isinya dalamnya kotor. Ya, kotor berdebu. Ini gelas biasa, sederhana, tapi dia bersih. Kalau saya yakin saudara akan memilih meminum dari gelas ini, pasti memilih gelas yang plastik ya. Walaupun ini kristal, walaupun ini terukir indah, mahal, tetapi dalamnya banyak debu, kotor. Pasti kita memilih gelas plastik yang sederhana. Nah, kita harus, kalau kita mau pakai gelas ini, kita harus cuci dulu. Ya, kita cuci dulu, baru kita tuang air, baru kita bisa minum. Itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku ya. Kehidupan kita, ya kita digambarkan sebagai gambaran gelas kristal. Orang percaya gambaran gelas kristal ya. Jadi semewah apapun gelas ini, ya kalau kita tuangkan tapi dia kotor, kita nggak akan pilih gelas ini untuk kita buat minum, tetapi kita pilih gelas plastik. Nah, begitupun kehidupan kita ya. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah gelas kristal ya. Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal sehingga kita menjadi miliknya ya dan berharga. Begitu juga Tuhan mau memakai kehidupan kita semua sebagai alatnya ya untuk dikhususkan memuliakan Dia ya. Jadi kita sebagai kita harus rajin. Kita kan alatnya nih, kita kan alatnya, gelas kristal ini kan alatnya yang untuk kita minum. Nah, kita harus rajin membersihkan gelas ini di dalamnya. Begitu juga hati kita. Ya, mengikut Tuhan, kita sebagai gelas kristal kita harus selalu membersihkan hati kita, saudaraku. Itu sangat penting ya. Dari cara hidup duniawi, dari cara hidup yang berbeda. Ya, jangan dipenuhi dengan hawa nafsu, apapun kehausan-kehausan yang tidak sesuai dan tidak memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah bait Tuhan ya. Bait Tuhan, Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sekarang bagaimana kita harus menjadi gelas kristal, dituang air dan bisa diminum. Gelas ini harus kita bersihkan setiap hari. Begitu juga hati kita. Kita harus jadi berkat, menjadi saluran airnya Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, komunitas kita, baik di pekerjaan, baik di gereja juga. Atau jangan di gereja aja kita merasa bersih. Ya, di luar gereja kita di sana kita peperangan, ya saudaraku. Jadi kita mau hidup kita itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, kita menjadi gelas kristal yang indah di mata Tuhan tapi dalamnya bersih. Seperti itu. Nah, kita baca di 1 Petrus ayat 13. 1 Petrus ayat 13. Saya bacakan ya, kita baca firman Tuhan dulu, nanti kita akan masuk dari pokok khotbah ini. 1 Petrus 1 ayat 13 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Nah, hari ini saya membawa tema dengan judul khotbah ini, masalahnya di mana? Nah, itu pertanyaannya. Masalahnya di mana? Khotbah minggu lalu Bapak Gembala saya ulang lagi khotbah beliau di YouTube mengenai bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan ya, dituntun oleh Tuhan. Nah,
Bagaimana juga kita mau berjalan bersama Tuhan, ya ago dituntun oleh Tuhan bersama Tuhan. Jangan kita jalan duluan akhirnya Tuhannya ketinggalan atau Tuhannya jalan duluan kitanya ketinggalan. Kita belajar dari bangsa Israel, saudaraku. Kemarin Bapak Gembala sudah kupas, saya petik, saya pinjam khotbahnya. Ya, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut mau dibawa keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Sama kayak kita, ya. Kalau di perjanjian lama bagaimana perjalanan bangsa Israel dari bangsa budak ke bangsa yang kudus. Tetapi di perjanjian baru bagaimana perjalanan kekristenan kita untuk mengubah batin manusia rohani kita. Ini sangat penting. Karena apa saudaraku? Supaya hidup kekristenan kita itu bermutu. Pasti jemaat Tuhan di sini mau kita bertumbuh lah. Ini sudah 2024, masa mau jadi yang dulu-dulu aja ya kan? Sampah-sampah yang dulu-dulu kita buang. Kita mau menatap masa depan yang baru. Artinya kita juga harus menjadi manusia yang baru juga seperti itu. Sebagaimana tadi saya sudah ilustrasikan, kita mau menjadi gelas kristal ya, yang bersih. Yang bersih, yang dipandang indah. Kan begitu. Nah, di sini saya ambil, ini kan ada tulisan-tulisan. Saya lihat itu Pak, holiness. Gak suka mungkin saudara kalau mendengar tentang kekudusan. Ada yang menggeliat seperti itu ya. Jadi itu, wah saya harus berani nih bawa tema ini ya kan. Dia dibilang begini, emangnya lu udah kudus hidupnya kan gitu. Tapi saya gak takut karena memang saya mau berjuang kok ya kan. Saya gak pernah, saya bukan gak pernah, saya memang belum sempurna. Tapi saya mau belajar. Bagaimana kita mau bicara tentang kekudusan kalau kita gak mau berani hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kita harus benar-benar kita dimatikan ke manusia duniawi kita. Oh itu gak gampang saudaraku, ya gak gampang lah. Karena dalam hidup ini punya karakter. Ya, kita tuh sudah diselamatkan sama Tuhan, siapapun sudah dimenangkan, diselamatkan oleh darah Tuhan. Tetapi ingat, kita ada berhutang dosa, kita ada kodrat dosa dalam hidup kita. Makanya orang bisa marah, bisa dengki kan gitu. Egois, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Tadi dikatakan segala hawa nafsu duniawi ya di situ. Jadi jangan sampai kita mengotori hati kita. Ya gelas kristal tadi jangan sampai dikotori. Nah, kita bicara tentang kekudusan. Kekudusan itu kalau bahasa teks Ibraninya adalah kados, kados ya. Kalau Yunani itu hagios, jadi terpisah. Kalau kamus bahasa Indonesianya tercerai. Begitu, tercerai, terasing. Nah, Allah mau memisahkan kita dari kehidupan manusia lama kita kepada kehidupan yang baru. Karena ini penting saudaraku untuk pertumbuhan iman Kristen kita ya. Mengapa gereja mungkin gereja mungkin kok sepertinya biasa-biasa aja ataupun tidak ada perubahan. Ya karena kita mau, Tuhan mau kita hidup kita dibaharui. Tadi ada satu lagu, akal budi kita dibaharui. Nah, dikatakan itu. Jadi pertama-tama mindset dulu kita berubah ya. Dan gak gampang saudaraku. Saya dan saudara di dalam satu silsilah keturunan yang gak tahu ya nenek moyang saya dulunya siapa gitu. Terus kita di turunan keberapa. Nah itu kan ada kutuk. Kutuk ya artinya kutuk nenek moyang. Nah itu kan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Saya berusaha untuk saya benar supaya kutuk dari nenek moyang tuh tidak ada dalam hidup saya. Nah itu yang saya mau usahakan. Dan saya yakin semua masalah, semua kutuk apapun, apalagi kita kalau kita pelayan Tuhan. Ya saya 2 minggu yang lalu saya ke Bogor. Saya harus ada pelepasan doa karena orang ini hidup di dalam persugihan. Pasang susuk, terus dia sembah berhala, main tarot. Wah itu enggak susah itu ya kan. Duh gimana ya. Saya harus berani. Karena apa? Karena saya harus berjalan bersama Tuhan. Ya, saya menjaga hati saya dan saya harus berani. Saya punya kuasa. Makanya pernah opa bilang begini. Sini Pang. Ngana ya kita diginin. Ngana ya. Ngana harus berani ngana kalau melayani Tuhan gitu. Terus opa
Opa tuh kalau KKR aku bilang gitu, apa sih yang ada di pikiran Opa gitu kan? Orang ditendang sama Opa, orang lagi pinggang apa kalau saya ada Opa nih pinggang saya ditendang nih pasti nih ya kan? Sama dia, aduh saya ngeri juga gitu loh. Tapi saya belajar gitu, Opa ini berani ya Opa ini. Luar biasa Opa ini gitu ya. Nah jadi saudara kita jangan bilang ini hamba Tuhan untuk hamba Tuhan ya, tapi untuk jemaat juga kita harus berani. Ya kita harus berani karena kita pegang firman. Kita pegang firman lah, makanya kita harus menghidupi kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Artinya logos itu harus jadi hidup kita ya saudaraku. Nah dikatakan tadi apa yang dimaksud dalam kekudusan ya. Saya yakin ini khotbah yang paling tidak disukai lah gitu. Saya juga tadinya berat juga, Tuhan saya mau bicara apa gitu. Apa sih Tuhan? Nah, karena saya kemarin terinspirasi dengan khotbah Bapak Gembala, perjalanan bangsa Israel ketika dia kan Tuhan bilang begini, kuduslah kamu harus berjalan gini. Jadi memang harus dikuduskan dari mental budak ke mental bangsawan. Wah itu gak gampang ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu loh. Harus kita lepaskan. Nah, ya, tapi kita mau belajar. Jadi apa yang dimaksud dalam kekudusan adalah hidup kudus itu berarti hidup yang terpisah dari segala bentuk dosa ya. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan karena tubuh kita ini adalah bait Allah ya, 1 Korintus 3:16. Saudara harus ingat dulu tubuh kita bait Allah. Jadi kita harus jaga kesehatan. Saya sekarang pola makannya sudah harus saya hilangin karbo, itu juga setengah mati nggak turun-turun. Tapi pagi-pagi saya sudah sarapan apel. Ya nanti siang saya rebus sayur. Saya harus belajar karena hidup ini saya harus sehat seperti itu ya. Saya tuh sebenarnya usianya udah usur saudaraku. Saya pernah bilang sama Gun, gue udah pegang boarding pass Gun. Gue gak tahu deh kapan mau dipanggil sama Tuhan. Jadi saya amin lagi dia. Jadi tapi gak apa-apa, saya tidak takut dipanggil sama Tuhan ya kan. Yang penting saya harus beres dulu hidup saya ya. Makanya kita nih saudaraku kita harus beres dulu hidup kita. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan ya. Karena kita bukan milik kita sendiri. Makanya jangan sembarangan hidup. Ya kan, jaga perkataan, jaga perlakuan, ya jaga hati, jaga jari. Nah seperti itu ya, jaga jari. Kita buka di Yesaya 59. Nah ini yang pada sedang gempar-gemparnya, ini apa namanya debat-debat ini. Tadi berapa ya lupa lagi saya ngomong. Saudara jangan tegang dong ngelihat saya jadi tegang juga, biasa aja lah ya. Kita juga belajar. Mulai ayat 1 ya. Jadi yang menghambat kita ya untuk kita bertumbuh di dalam Kristus ya kan. Yang benar-benar kita mau menjadi Kristen yang dewasa ya. Ini harus dengar nih sebenarnya semuanya nih. Kita harus menghormati firman loh. Jangan gak suka dengan pembicaranya nanti gak mau dengar firman. Sayang nanti lewat. Ini berkat abadi, ini berkat Tuhan. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal ya. Orang bisa salah, semua orang bisa salah. Tapi saya memaklumi kesalahan. Tapi kita jangan stay di kesalahan itu ya. Makanya ini bicara tentang kekudusan. Ayat 1 dari 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Jadi telinga ini penting. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 3 nih. Nah ini nih ayat 3 nih ya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini yang menghambat kesucian hidup. Jari-jari. Jangan WhatsApp ngetik sembarangan yang membunuh karakter orang. Ya kan? Kalau kita gak suka, kita bilang, saya gak suka sama kamu. Lebih baik begitu. Fair aja ya gak ya. Jangan membunuh dengan karakter, dengan jari. Mencaci maki orang ya, mencela orang. Bagaimana kita mau hidup dalam kekudusan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan? Mau membersihkan tadi gelas kristal itu? Gak akan bisa saudaraku. Ya, gak akan pernah bisa. Ya, gak akan pernah bisa. Harus dengar firman. Jangan tidak menghargai firman. Ya, terkutuklah orang yang tidak menghargai firman. Dikatakan seperti itu ya. Jadi orang percaya itu tempat berdiamnya roh Allah.
Dalam tubuh orang percaya itu permanen. Hidup dalam kekudusan dapat dijangkau dan bukan sesuatu yang sulit. Kekudusan merupakan kehidupan Kristen yang mutlak. Tadi saya katakan itu adalah 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19. Coba ini banyak ayat loh saudaraku. Banyak ayat. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu, ya, dalam perilakumu, perkataanmu, hatimu. Wah, jangan main-main saudara. Kita itu ya mau masuk surga, mau menjadi warga kerajaan surga, itu harus dibentuk dulu di bumi ini. Yang menentukan kita masuk surga kan ketika kita di bumi ini. Bagaimana kalau mulut kita, kelakuan kita, ya, hati kita yang selalu sirik, dengki dan lain sebagainya, yang penuh dengan kejahatan, mau jadi warga negara kerajaan surga? Enggak. Kita mau masuk ke istana presiden aja, ya, itu harus pakai protokol, harus yang rapi. Tidak boleh sembarangan, pakai pos ini, pos ini, pos ini. Itu kerajaan dunia, ya. Jangan pandang sepele saudaraku, ya. Kita ini, saudara rindu kan kita mau masuk surga, ya. Nah, terus kita juga kan mau merasakan dong hadirat surga dalam kehidupan kita, ya. Kerajaan Allah itu harus hadir dalam kehidupan kita, ya. Bukan berarti kita punya uang atau nggak punya uang dengan segala masalah hidup, ya, dengan segala pergumulan hidup. Ya, kalau masalah, saya pernah bilang begini, Tuhan, kalau masalahku nggak selesai juga sampai aku nanti dipanggil pun tidak apa-apa, ya. Yang penting aku hidup jadi berkat buat orang banyak, seperti itu. Kedua, saya harus selesai dengan diri sendiri karena saya nggak mau pertumbuhan iman saya terhambat, ya. Saya nggak mau itu saudaraku. Nah, maka dikatakan di sini. Nah, banyak orang merasa, ya, orang percaya, gua mah udah bener, gua udah kudus. Apalagi kita yang melayani Tuhan, ya, yang punya label pendeta. Wah, pendeta mungkin udah merasa udah paling suci lah sedunia kan gitu. Tapi itu tidak bisa. Tapi hidupnya tidak bisa dinikmati Tuhan, ya. Hidupnya tidak bisa dinikmati Tuhan. Mengapa? Karena ya tadi di Yesaya 59 ayat 1 dan 3, ya kan. Nah, kita baca sekarang di Roma 1. Jadi banyak ayat, ya saudaraku, kita diberkati bukan karena kita baca ayat, tapi ayat ini yang akan menuntun kita. Roma 1 ayat 21. Nah, yang tadi dikatakan kita udah Kristen bertahun-tahun. Dewasa untuk umur kita kan itu udah pasti mutlak, tapi untuk dewasa rohani enggak jaminan. Umur tua bukan berarti sudah dewasa rohani, justru umur tua rohaninya anak kecil. Itu repot, ya. Umur semakin bertambah, sudah rambut kita udah tanda-tanda zaman saya udah ada dalam hidup saya. Saya udah kepala 6 saudaraku, saya udah persiapan. Saya mau pulang nanti saya tapi meninggalkan jejak-jejak anak Allah selama saya di bumi ini, ya. Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, berarti ini orang yang percaya, ya, orang yang dalam gereja. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh, ya, menjadi bodoh. Nah, jangan sampai kita menjadi bodoh. Kita lagi buka lagi di 28:32. Nah, ini. Tetap di Roma 1:28-32. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, ini kita baca ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan. Pembunuhan itu bisa pembunuhan karakter, ya. Tadi kan saya bilang, jangan ngetik sembarangan, membunuh karakter orang, ya kan.
Nggak boleh, itu dosa itu namanya. Nah, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kefasikan itu banyak sekali saudaraku. Tidak bisa menjaga hati kita ya. Maunya emosi, maunya marah. Nah, ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, fitnah orang sembarangan, pembenci Allah, tidak mau menuruti firman Tuhan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Tidak taat kepada orang tua nih anak-anak ya, tidak boleh tidak taat kepada orang tua. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka melakukannya. Ini untuk siapa? Ini untuk orang-orang yang mengenal tuntutan hukum Allah. Ngeri loh saudaraku. Kita nih di dunia tuh udah makin jahat ya. Udah gak ada belas kasihan saudaraku. Udah gak ada kasih. Kasih menjadi tawar. Ya, saya beberapa hari ini saya menjaga hati gitu saudaraku. Saya diteror dengan orang-orang yang saya gak pernah melakukan kesalahan. Tapi saya diteror. Saya mau gimana gitu. Agak terganggu sih sebenarnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Ya itu. Kita harus menjaga hati karena kita mau hidup dalam kekudusan ya. Jadi gak usah balas, pengennya sih balas ya, pengennya. Tapi Tuhan bilang jangan ya, kita taat dong kepada firman Allah seperti itu ya. Nah itu, jadi penting sekali. Gak gampang saudaraku, keegoisan kita tuh digoncang gitu. Gak gampang, kalau yang lain-lain sih mungkin masih bisa lah. Kalau soal keuangan apa masih bisa diatasi dengan tanggung jawab. Tapi kalau sudah merobek kita punya, kan orang kan masih mempertahankan harga diri, ya kan, kehormatan dan lain sebagainya. Wah itu setengah mati. Nah, yang kedua, mengapa orang Kristen harus hidup dalam kekudusan? Nah, kekudusan adalah keadaan tanpa dosa, itu syarat yang mutlak, ya syarat yang mutlak. Agar kita bisa diterima oleh Tuhan, ya. Karena alasan berikut, Tuhan itu, Tuhan kita ya, dalam kekristenan itu adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia sudah mendeklarasikan hidupnya dia kudus. Bagaimana pengikutnya kalau hidup masih dalam dosa? Aduh Tuhan, gimana ini gitu loh. Aduh kadang-kadang saya tuh, Tuhan gimana ya mau jadi orang Kristen yang benar tuh kayaknya susah banget gitu ya. Mau yang jadi benar, kalau yang jadi gak benar sih gampang seperti itu ya. Nah di situ karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, ya Tuhan yang kudus. Dan dikatakan kita itu dalam artian tidak ada dosa sama sekali ketika Yesus di dalam dunia tidak dosa sama sekali ya. Tadi kan dikatakan kita itu dipisahkan ya, dipisahkan dari dosa. Nah sekarang kita ketika menerima percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dimatrai. Ingat saudara, hidupmu tuh ada matrai Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Cap. Zaman dulu kalau raja mau memberikan perintah, itu cincin capnya itu cap gitu. Makanya ketika Daniel sudah diponis untuk dia dihukum, wah gimana nih raja, nggak bisa kalau udah cap itu udah nggak bisa di ini. Jadi kita pun adalah hidup ini tempat baitnya Roh Kudus ya. Nah kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita akan bisa tidak takut melakukan kehendak Allah, sama seperti murid-murid Kristus ya. Bahkan tidak takut juga untuk hidup kudus. Jadi nggak usah takut untuk holiness, tuh tulisan holiness, nggak usah takut untuk kita hidup kudus. Bodoh amat saya mau dibilang lu sok banget sih, lu kayak udah hidup lu kudus aja. Saya nggak sok kudus, memang saya mau berusaha untuk hidup kudus saudaraku, karena saya harus melayani orang-orang banyak di luar sana. Iya kan, bagaimana kita ini kan teladan orang di luar sana ya. Nggak apa-apa ada orang yang nggak suka dengan kita, nggak ada orang yang mungkin dia mencibir kita, nggak apa-apa, itu haknya orang. Kita nggak bisa melarang orang membenci kita. Kita nggak bisa melarang orang memfitnah kita nggak bisa saudaraku. Tapi yang kita harus buat adalah kita menjaga hidup kita ya. Kita menjaga hidup kita, hanya itu saja. Biar kita punya hakim, kita nggak boleh menghakimi orang, kita punya hakim ya. Jadi dalam hidup kita itu ada jaminan Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22, jaminan Roh Kudus. 2 Korintus 1 mematraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Ya. Jadi saudaraku ada jaminan hidup. Nah, jaminan Roh Kudus, maka dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena ini kita ini buatan Allah. Kita tuh buatan Allah loh. Jangan nggak menghargai hidupmu berharga terlepas dari masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang mungkin dicap orang seperti apa. Tapi kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini ciptaan Allah, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik, ya, yang baik, pekerjaan yang baik untuk dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Yesus mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya Tuhan. Jangan di luarnya Tuhan, ya. Gimana sih kita nih masa umur semakin bertambah? Anak-anak muda sih masih gampang ya dibentuk, masih gampang lah. Nih Bu Sari nih bentuk anak muda, nah masih gampang lah orang-orang muda. Nah tapi kalau udah umur ya kita punya karakter yang, wah saya kalau melihat dulu tuh ampun udah karakter saya buruk banget gitu loh saudaraku. Saya berani ngaku buruk banget, tetapi semakin berjalannya waktu, lewat padang gurun ya, lewat segala ujian-ujian yang ada, kita di situ ada berkat kekal, kita dibaharui manusia batinia kita. Jadi hidup kudus itu adalah mutlak. Berubah itu adalah mutlak saudaraku untuk persiapan kita di kekekalan nanti. Saya beberapa hari yang lalu sering ikut ibadah kedukaan. Saya senang kalau ikut kedukaan, ibadah kedukaan karena di situ saya gini. Suatu saat saya pasti akan di situ. Suatu saat saya akan di situ, ya kan? Saya melihat kadang-kadang orang-orang yang ditinggalin tuh sedih gitu. Nah, tapi di dalam ini kita bukan mau bicara soal khotbah mati-mati ya, tapi ya itu realitas hidup gitu loh. Kita pasti akan pulang ke rumah Bapa. Nah, tapi bagaimana kita menjadi manusia Allah, ya kan? Sebelum kita dipanggil, kita harus menjadi manusia Allah dalam hidup kita. Nah, kita menjaga kekudusan menjadi manusia yang baru ya. Kita buka lagi di Efesus 4. Ini jamnya itu jam berapa ya? Saya kelamaan enggak? Efesus 4, sebentar deh saya tutup. Ya. 22-24. Saya enggak bawa Alkitab saudaraku, saya pakai ini aja makanya agak. Nah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti Allah mau kita dibaharui ya, pikiran kita, roh kita dibaharui, nyambung nih roh sama pikiran, jangan nggak nyambung, ininya nggak benar, ini juga nggak benar, jadi connect, jadi loading gitu ya, nggak nyambung. Nah itulah saudaraku, Tuhan mau kita tuh hidup di dalam pimpinan roh ya. Kalau di Galati 5 ayat 16 dipimpin oleh roh ya kan, kita harus percaya bahwa kita harus menghargai roh dalam hidup kita ya. Nah khususnya juga karena dikatakan begini, orang yang murah hatinya akan melihat Allah ya. Dalam Ibrani 12:14b dikatakan tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan ya. Kita itu banyak saksi loh, awan-awan tuh jadi saksi kita. Kita boleh tersembunyi dengan manusia, tetapi kita nggak bisa tersembunyi dengan roh Allah. Makanya Roh Kudus tuh bisa juga keluar dari hidup kita. Iya, kita merasa kita benar, kita merasa kita gue udah doa, kadang orang berdoanya sangat intens, tetapi tetap kalau saya mah buktinya ini deh, buktinya perilaku. Orang mau ngomong pintar apa, mau ikut doa puasa atau apapun, saya lihat perilakunya aja bisa dinikmati oleh, jangan kata hidup dinikmati oleh Tuhan, dinikmati orang sekitar aja nggak bisa, iya kan? Jadi apa tuh? Apa sih? Nah tadi kan saya katakan judulnya masalahnya di mana? Masalahnya di bangsa Israel, Pak Jepri yang kemarin lagi khotbah itu kan.
perjalanan tuntunan ini. Musa sendiri aja tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa loh, seorang Musa tidak masuk dia ke tanah Kanaan. Cuman apa sih Musa nggak buat dosa. Tapi apa? Disuruh dia bicara, dia ketuk itu batu, ya kan? Supaya keluar air. Karena apa? Musa tuh sampai nggak masuk tanah Kanaan karena siapa? Karena dosa bangsa Israel. Jangan sampai kita juga tidak masuk kerajaan sorga oleh karena sikap-sikap orang lain, ya kan? Jadi kita cuekin aja. Kalau ada hal-hal yang mengganggu pertumbuhan rohani saya cuekin. Aku begini. Siapapun dia, ya, bahkan untuk anak pun kalau dia mengganggu hubungan saya dengan Tuhan, pertumbuhan itu, saya kadang-kadang menghilang dari anak-anak gitu. Tapi belakangan ya puji Tuhan ya, saya nggak mau banyak omong sama anak-anakku karena udah pada dewasa. Anak saya dulu punya karakter yang ini ABC, tapi saya nggak banyak omong. Saya tanya sama Tuhan, saya harus bagaimana? Harus jadi contoh dan teladan. Jadi ngapain nih? Ya dia lihatlah tiap hari mamanya di kamar ngapain. Ntar pergi, mama mau kemana? Ya pelayanan pasti semua, tapi saya juga harus ada waktu buat mereka ya. Jadi saudaraku itulah. Jadi bagaimana orang percaya menjaga kekudusan yang berikut ya. Menjaga kekudusan itu bukan hal yang mudah. Jadi maka jangan takut dulu saudaraku ya. Jangan takut dulu Bapak Ibu. Tapi akan menjadi mudah ya kalau kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah ini loh ya, doa ini sangat berat walaupun enak ngomongnya. Kita bisa nggak berjam-jam di kaki Tuhan, bukan kita nggak mau kerja, tapi siapkan waktu 2024 ini minimal kita 30 menit di kaki Tuhan sampai 1 jam. Ambil waktu mau jam berapa? Kalau saya udah 3 tahun ini saya ambil jam 4. Saya jam 4 sampai jam 6. Ngapain aja, saya nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di kaki Tuhan, saya menyembah Dia. Nah nanti di situ banyak hal-hal yang Tuhan ini. Jadi kita siapkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah ini yang paling penting. Nah kalau kita banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, tapi kita nggak bisa berubah, manusia batinia kita nggak berubah, bingung. Jadi saya aja bingung bagaimana Tuhan gitu loh. Kalau nggak bisa dinikmati hidup kita, makanya hidup kita itu harus dinikmati di sekitar ya. Gereja ini akan penuh kalau kita memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan ini bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan yang di sini, tetapi ini adalah tugas kita semua ya, untuk kalian-kalian di dalam keluarga kalian, di dalam sahabat kita ya, di sahabat dan lingkungan kita. Nah yang kedua, bagaimana orang percaya menjaga kekudusan? Tanamkan pemahaman bahwa tubuh kita ini milik Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah ya. Di dalamnya ada roh Allah. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus dengan kelakuan-kelakuan kita ya. Kita mengerjakan sesuatu itu dengan tanggung jawab. Mamanya mau bersihin ini gereja atau apa-apa itu dengan tanggung jawab seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana orang percaya menjaga kekudusan adalah landasan segala pikiran ya. Pikiran dan perkataan, perlakuan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Itu harus penting ya. Saya tuh kalau dikasih jadwal untuk saya khotbah itu, saya harus benar-benar harus menghidupinya itu. Nah, makanya kan bangsa Israel itu kan dikatakan adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Sama saya dan saudara adalah juga bangsa yang kudus, umat pilihan Allah ya. Makanya kekudusan umat Tuhan itu sangat penting. Perjalanan generasi pertama habis, tidak bisa masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Itu pun generasi yang kedua baru bisa masuk. Dan itu disitulah kenapa Allah sebenarnya 2 minggu aja bisa ke tanah Kanaan, tetapi harus berputar 40 tahun. Karena apa? Tuhan mau bangsa Israel mental budaknya dibersihkan. Dibersihkan karena untuk masuk di tanah perjanjian itu harus dibersihkan. Ya, perjalanan kita adalah perjalanan seperti bangsa Israel. Makanya 1 Korintus 10 belajar dari bangsa Israel. Nah, perjalanan kita orang Kristen, perjalanan rohani kita ya, bagaimana kita menjadi manusia baru, bertumbuh ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu penting sekali saudaraku ya. Nah, kita bukan bilang sembarangan saya ngomong, aduh saya tuh udah kalau buat
untuk Tuhan itu udah harga mati lah saudaraku ya. Saya udah gak pernah takut dengan apapun. Saya cuma takut sama Tuhan. Saya tidak pernah takut sama manusia. Kecuali kalau saya berbuat dosa saya takut. Tetapi saya mau benar-benar saya mau hidup saya bisa dinikmati Tuhan ya. Jadi menjaga kekudusan itu teladani kehidupan Tuhan Yesus ya. Ini para pemusik boleh naik, sebentar lagi akan saya sudahi. Teladani kehidupan Tuhan Yesus, yaitu apa? Teladan dalam penderitaan, teladan dalam pengampunan, teladan dalam kerendahan hati, kemurahan hati ya. Kita memberi kepada orang yang susah itu murah hati ya, tanpa syarat ya, kemurahan hati. Teladan tidak berdosa. Yesus tuh bisa berdosa waktu dia di Getsemani, dia nggak bisa aja kalau boleh cawan ini berlalu tapi jangan kehendak saya. Kadang kan kita doanya maunya kehendak kita, tapi kita serahkan ke Tuhan ya. Yaitu yang berikutnya, teladan tidak pernah menipu ya, tidak ada tipu-tipu dalam hidup kita. Teladan tidak mencaci maki. Nah, siapa di sini yang suka mencaci maki? Ya kan, itu adalah vokal yang salto, vokal tinggi yang suka mencaci maki orang. Nah, itu nggak boleh saudaraku. Karena ketika juga dalam suami yang belum bertobat bisa dikuduskan oleh istrinya. Makanya si wanita pasangan itu juga kita harus hidup dengan manusia batinnya, bukan dengan perkataan. Ayo kamu ke gereja ini nggak bisa dengan perkataan kita ya. Jadi teladan kesabaran, nah itu penting. Kita harus sabar ya, sabar dalam segala sesuatu. Nah itu. Bagaimana orang Kristen supaya hidup kudus? Nah ya, hal yang menjadi tekanan utama dari hidup kudus adalah supaya orang percaya berkenan kepada Allah. Tadi dikatakan Kristus telah memberi teladan yang sangat mulia dalam menjaga hidup kudus. Baik perkataan, baik tingkah laku, kesetiaan dan kesuciannya. Di Yohanes 17 ayat 17 katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi saya selalu berdoa buat gereja ini Tuhan. Selain saya minta gereja ini bertumbuh, secara personalnya kita juga bertumbuh. Nah kita ini hamba-hamba Tuhan banyak di sini mengajar begitu ya. Tapi bukan berarti kami juga benar saudaraku. Kita juga bertumbuh. Setengah mati kita bertumbuh, harus jadi teladan tuh gak gampang. Ya bagaimana kita menguasai pikiran Tuhan dalam hidup kita. Saya setengah mati deh untuk hal ini. Jadi janganlah ya, jangan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jangan juga menaruh dendam, kesumat ya sampai dibawa mati. Ingat hidup kita itu sebentar, 70 tahun, 80 tahun ya kan. Nanti kesusahannya itu setengah mati. Makanya kita mau tabur lah. Biarpun mungkin kita udah ada usia yang sudah lanjut, kita mau punya hati bijaksana ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan apa sih yang ada padaku, masih ada manusia lama, kita minta. Karena apa? Karakter kita itu, karakter dosa itu nggak bisa didoakan. Dalam nama Yesus nggak marah lagi, dalam nama Yesus nggak dendam lagi, nggak bisa gitu. Harus kita sendiri. Ya kita sendiri yang harus membersihkan gelas itu. Kita dong yang sendiri bersihkan gelas itu. Gak bisa didoain karakter bisa sembuh. Gak bisa saudaraku. Kasihan sekali kita kalau melihat orang percaya seperti ini. Jangan deh. Mumpung kita masih hidup lah, kita berubah. Mumpung kita masih hidup, kalau udah mati, udah dikubur, udah masuk peti itu udah gak bisa berubah. Jangan saudaraku ya. Orang muda, orang tua juga bisa saja kapan waktu dipanggil Tuhan. Tapi kita mau di tempat ini, kita mau menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan dalam segala hal. Kudus itu adalah ukurannya Tuhan. Kalau kita mau seperti Yesus mungkin gak bisa, tapi ukuran Tuhan. Seberapa jauh kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pemahaman firman supaya ini biar menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita bangun gereja Tuhan di tempat ini untuk tetap kita bertumbuh. Nah dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita dulu bertumbuh ya, orang-orang di dalamnya. Udah biarin yang gak mau bertumbuh ya sudahlah. Nah saya lupa. Ada satu ayat lagi di Wahyu 22. Ini Tuhan baru ingetin. Ini yang paling penting. Jadi bebas sekarang buat orang-orang ya. Wahyu 22. Pak Gun bacain dong. Ayat berapa nih? Ayat 11. Ayo. Nah ini saya tutup dengan ayat ini. Amen.
Amen. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Amin. Kita ambil ayat yang terakhir ya. Kita biarlah orang mau gimana di sana biarin deh. Orang mau larut dengan segala kejahatannya sudah biarin aja, ya kan? Kejahat itu kan bukan dengan fisik ya, tetapi dengan sikap batin aja yang nggak bagus aja itu udah aduh ngeri juga ada. Jadi itu ya. Kita mau biarlah kita terus mengkuduskan diri kita ya, saudaraku, itu satu komitmen deklarasi kita di tahun 2024 sampai seterusnya. Sampai benar-benar kita menjadi bau harum untuk Tuhan, menjadi korban bakaran yang harum buat Tuhan. Saya rasa kalian bisa lah, saya juga akan berusaha untuk bisa sampai akhir hayat hidup kita. Puji Tuhan, mari para singer dan WL bantu saya, kita angkat tuh pujian. Itu. Mari jemaat Tuhan berdiri. Saya akan akhir ini. Kita ambil rapnya aja ya, percaya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini komitmen dan sebagai doa kita. Mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidupku yang lama. Amin, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Terima kasih. Amin, amin. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik tetap menyalun dengan lembut. Saudara, hari ini kita sudah dilawat Tuhan dengan kebenaran firman tentang kekudusan. Karena Engkau adalah bangsa yang kudus dan Tuhan itu kudus, Dia mau kita hidup kudus. Tuhan mau manusia lama kita tinggalkan, segala hal-hal yang buruk yang kotor kita tinggalkan, supaya kita menjadi alat yang benar-benar bersih di tangannya, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Hidup ini ku letakkan. Tetap saudara bawa pujian ini saya serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta J. Pritatu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kekudusan bukan sesuatu yang kita kejar, kita melakukan sesuatu supaya kita kudus. Kekudusan adalah sesuatu yang kita lakukan yang keluar dari identitas kita sebagai orang kudus. Anda dan saya adalah orang kudus. Karena itu kita tidak mengejar lagi melakukan supaya kita kudus. Kita adalah orang kudus, karena itu kita melakukan sesuatu yang kudus. Yang keluar dari kehidupan kita yang adalah orang kudus. Kekudusan bukanlah ketidakhadiran dari dosa. Kekudusan ada karena kehadiran dari seseorang yang bernama Yesus, yang bernama Roh Kudus. Kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, dengan Yesus, secara tidak sadar kita akan menjadi orang-orang kudus. Saya dan misalnya contoh saya dengan Sari. Sari adalah istri saya dan dia kudus untuk saya, artinya dia hidup hanya untuk saya. Karena itu ketika dia melakukan itu maka dia akan menjadi orang yang kudus untuk saya. Kalau kita bergaul dengan Yesus dan kita hidup hanya untuk Yesus, kita gak perlu lagi untuk mencegah diri kita untuk gak melakukan dosa. Otomatis kita benci akan apa yang Tuhan benci.
Itulah kekudusan. Kita belajar hidup bukan dari selera kemauan kita sendiri, tapi kita belajar untuk hidup dari selera Tuhan. Karena itu yuk, kita adalah orang kudus. Karena itu kita juga akan melakukan hal-hal yang kudus. Itu gak mudah, itu perlu waktu. Tetapi kalau kita memulai hubungan kita dengan Tuhan dari hari ini, percayalah, kita akan sanggup. Ketika Allah berkata, engkau harus kudus, kan? Bukan berarti kita nggak sanggup kudus. Kita pasti bisa kudus karena Allah sendiri yang suruh lakukan. Allah nggak pernah akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak pernah bisa. Karena itu yuk, kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang kudus. Percayalah, Allah akan menyertai kita. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami dengar hari ini. Pakai terus hamba-Mu, Cik Fang, Tuhan, menjadi alat-Mu, Tuhan. Engkau punya banyak rencana dengan dia, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan. Dan kami tetap berdoa, Cik Fang terus berjalan bersama Engkau, Tuhan. Rencana-Mu bukan rencana kecelakaan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, Tuhan. Pakai dia menjadi berkat dimanapun dia berada, Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini sedang dibimbing dia, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, supaya mereka terus membuka hati, Tuhan, supaya mereka bisa mau berjalan bersama Cifang, Tuhan. Biarlah hidup Cifang menjadi teladan untuk orang-orang ini, Tuhan, dan juga banyak orang yang ada di sekeliling hidup dia, anak-anak dia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi dia, Tuhan. Engkau mau memakai dia, Tuhan, pakai dia terus, Tuhan. Berkat-Mu, Tuhan, melimpah di dalam kehidupan dia, Tuhan. Dan kami semua, Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mendengar ini, kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar, kami dipanggil untuk menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami adalah orang-orang yang kudus, Tuhan. Ingatkan itu di dalam hati kami ketika kami ingin berbuat sesuatu yang keluar dari kekudusan-Mu itu, Tuhan. Ingatkan di dalam diri kami, Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami bahwa kami adalah orang kudus, Tuhan. Supaya kami tidak berbuat sesuatu yang tidak kudus itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami percaya kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami pulang dengan sebuah identitas. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang kudus, Tuhan. Tuhan, di tahun 2024 ini, minggu kedua, Tuhan, kami percaya kami masih berjalan bersama Engkau, Tuhan. Kami masih berjalan bersama dengan Allah yang berjalan di depan kami, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu berjalan di depan kami, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, di minggu kedua ini, Tuhan, roh kami tetap menyala-nyala, Tuhan. Kami berjalan menyongsong tahun 2024 ini, Tuhan, dengan sebuah keberanian, sebuah kepastian, sebuah pengharapan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Engkau, Tuhan, kiranya Engkau limpahkan berkat sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan. Dan juga, Tuhan, bagi kami yang sedang dalam masalah, Tuhan, kami tahu, Tuhan, bukan kami tidak akan pergi ke kanan ke kiri, Tuhan, tapi kami akan melihat ke atas, Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada Engkau, Tuhan. Tambahkanlah iman kami, Tuhan, sehingga kami sanggup, Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, untuk setiap hubungan kami dengan teman-teman kami mungkin yang sedang tidak baik, Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami, Tuhan, supaya kami pergi memperbaiki setiap hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, orang yang kudus adalah orang yang memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan Engkau, tetapi dengan orang yang ada di samping kami, Tuhan. Pakai kami terus, Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, gereja ini menjadi gereja yang mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu bisa didatangkan ke bumi ini melalui kami semua, Tuhan. Kami orang-orang percaya tidak mau tinggal diam, tapi kami mau terus berjalan, bekerja bersama Engkau. Karena kami tahu sampai hari ini Engkau masih bekerja dan Engkau mau memakai kami untuk memperlebar kerajaan-Mu, Tuhan. Tuh, mari kita sebelum kita pulang kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan,
dari Roh Kudus akan menyertai dan memampukan kita untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada, menjadi solusi bagi banyak orang, menjadi berkat. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang menerima berkat Tuhan ini berkata, amin.